Dan aku udah punya produk nih. Jualannya gimana? Alright, in this video saya pengen share ya, produk dulu atau market dulu. Kayaknya saya dulu pernah bikin sebuah video sih tentang ini sih, dan jawaban saya is always market dulu ya. Karena kita perlu orang untuk dijualin kan. Berarti harusnya ada marketnya dulu, kemudian dia punya problem apa, kemudian problem itu baru kita solve pakai produk kita. Sesimpel itu. Bahkan ada structure yang lebih mudah, yaitu temukan marketmu, tanya mereka butuhnya apa, dan kemudian kasih produknya. Sesimpel itu sebenarnya untuk melakukan sebuah bisnis ya. Jadi temukan marketnya, oh dia punya problem itu, Anda tanyain, Anda konfirmasi, baru Anda cari produknya untuk dijual ke mereka. Tapi pertanyaannya adalah, dan aku udah punya produk nih, jualannya gimana gitu. Jadi kayak pertanyaan itu selalu muncul, kayak maybe 99% pertanyaan yang muncul adalah orang sudah nemu produknya duluan, baru nyari marketnya. Kenyataannya seperti itu. Padahal harusnya idealnya adalah market dulu, right? So, itu juga nggak salah sebenarnya. Cuman biasanya saya lebih pengen mengajarkan sesuatu yang runut dan rapi supaya Anda bisa mikirnya lebih rapi ya. Lebih ada urutannya begitu. Nah, tapi kalau misalkan kejadiannya adalah Anda menemukan produk dulu. So what next? Gimana caranya? Alright, itu juga kejadian kok sama saya ketika saya menemukan produk Bonels. Ya, jadi produk Bonels itu saya ketemunya di kelas saya. Ya, jadi satu teman di situ ternyata punya pabrik dan kemudian menawarkan saya, nih ada produk kayak begini. So, dari situ saya baru mikir kan, oke, berarti di luar sana memang banyak sekali orang-orang yang nemu produk duluan. Kalau Anda nyari duluan, nah ini challenging sih. Kalau Anda kayak produk apa yang laku ya? Kalau ini memang benar-benar datang ke saya duluan. Jadi produk Bonels ini benar-benar datang ke saya duluan, terus oke, enaknya diapain ya ini ya? So stepnya kayak begitu. Jadi sekarang di video ini saya pengen memberikan kerangka juga buat Anda supaya Anda lebih mudah untuk berpikir kalau Anda nemu produk duluan gimana. Oke, saya gambarkan di sini. Anda nemu produk, oke? So saya tulis di sini Anda punya produk. Nah, maka pertanyaannya adalah produk ini punya fungsi apa dan menyelesaikan masalah apa? Let's say ini adalah deep sleep ya, ini deep sleep gitu. Oke, so deep sleep ini membantu orang-orang yang susah tidur. Ya, jadi kita tulis dulu di sini. Simple kan? Membantu orang yang susah tidur, gitu. Yang susah tidur. Ya, gitu ya. Sesimpel itu. Jadi kita breakdown dulu. Ini problem yang mau di-solve apa? Yang mau diselesaikan tuh problemnya apa? Ya, jadi ini kita memiliki gambaran terhadap sebuah problem nih. Susah tidur ini adalah sebuah problem di sini. Nah, Anda harus ketemu nih, problemnya apa? Oke. Step berikutnya adalah kita menentukan problem ini dimiliki oleh siapa. Nah, gitu ya. Jadi mundur gitu ya. Jadi produk dulu, produk ini menyelesaikan masalah apa? Masalah ini dimiliki oleh siapa gitu. Jadi who yang memiliki problem ini. Clear gitu ya. Jadi banyak kalau yang memiliki problem nggak bisa tidur kan banyak banget ya. Mulai dari bayi sampai orang tua. Mungkin orang yang sibuk, saya aja suka banget pakai ini gitu. Karena kadang-kadang kalau lagi banyak pikiran gitu kan nggak bisa relax gitu ya. Jadi saya suka banget pakai ini. Oke, jadi siapa? Itu terlebih dahulu. Tentunya kalau target market Anda seperti saya versus target market Anda anak kecil, maka who-nya akan berbeda. Bisa saja ini mama-mama gitu ya, moms. Ya, moms muda gitu, bisa aja. Or bisa aja profesional. Yang umur-umur produktif seperti saya, misalkan profesional gitu, bisa aja. Or ini orang tua. Orang tua maksudnya yang udah 60 plus, kadang-kadang susah banget untuk tidur, ya kan? Semakin tua biasanya waktu tidurnya semakin pendek. Nah, itu bisa menggunakan ini. Nah, otomatis ketika Anda sudah mendefinisikan marketnya seperti ini, siapa, Anda sudah mulai ketemu nih marketnya nih, right? Jadi, at least Anda sekarang udah nemu marketnya. Tinggal sekarang Anda memilih. Saya mau memilih yang mama muda, atau saya mau memilih yang profesional, atau saya mau memilih yang orang tua. Pilihan Anda. Cara milihnya gimana? Pilih yang marketnya itu gede dan gampang dijualin. Kalau dia itu susah dijualin, kalau misalkan ternyata problemnya adalah anak-anak yang, let's say anak-anak SMA begitu ya, dia sudah bisa punya keputusan sendiri, lagi susah tidur, tapi habis itu nggak punya duit. Nah, itu saya nggak mau. Jadi ada kriterianya, yaitu satu, marketnya gede ya, market besar, size-nya gitu, marketnya besar gitu kan. Kedua,
Willing. Willing apa ya? Mau ya? Mau. Dan ketiga, able. Ini mampu. Mampu beli gitu. Keempat tambahan buat saya adalah mudah dijangkau. Ya kan? Dijangkau secara online. Kita mau ngomongin bisnis online di sini. Kalau market Anda tidak bisa dijangkau secara online, maka Anda harus belusuan ke sana kemari. Kalau saya sih males sih. Ini kan kita ngomongnya bisnis online ya, tapi ini bukan berarti salah atau benar, by the way. Ini ngomongnya bisnis online. Kalau bisnis online, saya mencari yang bisa dijangkau secara online. Right? Jadi marketnya besar, supaya Anda bisa jualannya banyak. Kalau mama-mama muda ya of course gede lah ya. Kalau profesional ya juga gede, gak ada masalah gitu. Orang tua, I think orang tua juga gede sih. Nah, willing atau enggak? Mau beli nggak mereka? Of course mau beli kalau punya problem. Kalau ini sih mau beli sih, gak ada masalah sih. Able nggak beli? Mampu nggak beli? Apakah mama muda mampu? Profesional mampu? Orang tua mampu? Oke. Mudah dijangkau nggak secara online? Nah, mungkin yang orang tua ini agak susah dijangkau secara online. Mungkin. Oke. Mama-mama muda dan profesional mungkin lebih mudah dijangkau. Jadi Anda tinggal pilih. Mau mentarget mama-mama untuk anaknya gitu kan. Habis itu apakah atau Anda menjangkau profesional kayak saya misalkan gitu. Jadi itu pilihan Anda. Nah, dari sini baru kita rancang. Kita ngomongnya di sini, kita ngomongnya tribe. Ingat ya video saya kemarin, tribe. Habis itu commerce. Nah, ini jadi menarik nih. Ketika kita sudah ngomongin tribe commerce. Let's say kita mentarget mama-mama muda. Ya, kita ambil let's say contoh yang mom. Gitu kan? Targetnya adalah ibu-ibu muda yang punya baby. Dan babynya susah tidur. Nah, kita habis itu cari story-nya. Kalau susah tidur, ini kan problem utamanya ini udah jelas ya di sini ya. Anda udah jelas di sini ya. Problem utamanya adalah susah tidur gitu kan. Nah, berikutnya adalah kalau susah kayak tidur kayak begini, ini imbasnya kemana sih? Ya, jadi kalau baby susah tidur, imbasnya kemana lagi nih? Moms susah tidur juga, ya kan? Karena istilahnya kalau anaknya rewel, ya mamanya ikut bangun kan, susah tidur juga. Kemudian dari moms ini ke suami, uring-uringan misalkan. Kalau anaknya rewel, nangis-nangis terus tengah malam, kemudian mamanya jadi susah tidur juga, berarti berarti suaminya juga susah tidur juga nih. Kalau suaminya susah tidur juga, terus habis itu pagi uring-uringan, ngomel lah dan sebagainya. Yang stres bukan anaknya loh, yang stres adalah si ibunya. Jadi kita meng-create second problem di situ. Nah, ini keren ya. Kalau Anda bisa membuat kayak begini, ini jadi stacking the problem. Ini yang saya bilang kemarin, menciptakan problem di benak user gitu kan. Itu kenyataannya ada sih sebenarnya, problemnya udah ada. Cuma mereka, oh ya bener juga ya, begitu anakku nangis, suamiku sudah mulai begitu, habis itu uring-uringan gitu kan. Jadi ini namanya stacking the problem. Ya, saya tambahin nih di sini supaya Anda paham nih. Jadi ini jadi susah tidur ini jadi keren nih. Habis itu ada ini. Jadi munculnya jadi kayak baby susah tidur satu di sini, mom jadi susah tidur di sini, habis itu suami jadi uring-uringan karena susah tidur juga. Habis itu kerja nggak optimal, ngantuk, lesu dan sebagainya, energinya rendah dan sebagainya, dan ini ngefek ke lain-lain gitu kan, ke banyak hal gitu. Ya ini bisa di stacking terus tuh bisa banget. Kalau suami uring-uringan, suami susah tidur, suami tidak optimal, habis itu apa tuh? Nah kayak gitu. Jadi itu problemnya di stacking terus. Dan solusinya simple ternyata. Ya, ini create story-nya kayak gitu. Solusinya ternyata simple, bahwa Anda cuma perlu membuat baby Anda lebih mudah tidur. Ya kan, setelah baby Anda tidur, istri jadi mamanya jadi mudah tidur, habis itu suaminya jadi mudah tidur. Stackingnya jadi, oh oke, berarti ini di solve satu aja nih, semua rentetan problem ini jadi selesai. Nah, caranya kayak begitu. Sehingga apa? Sehingga harga dari sebuah produk itu menjadi rendah, karena problem yang diselesaikan jadi banyak. Jadi mundurnya kayak begitu teman-teman di sini ya. Hopefully ada kebayang. Nah, habis itu kita cari lagi nih. Ini saya ajarin. Baby susah tidur itu kenapa? Apakah cuman gara-gara susah tidur doang? Atau apa? Ini caranya untuk bikin overstack gitu ya. Ternyata baby susah tidur itu karena apa? Hidungnya tersumbat. Ya bisa aja ya, ini saya create ya.
hidung tersumbat. Karena kalau saya sudah hidung tersumbat, wah, bangun jam 4 pagi, jam 3 pagi, itu nyebelin banget gitu kan. Hidung tersumbat. Nah, terus gimana solusinya kalau hidung tersumbat? Di stacking, Anda bisa upsell ke misalkan ini, yang satu lagi. Jadi, ada dua ya. Ini yang buat tidur, ini yang buat cough and flu gitu kan. Ini buat batuk pilek. Jadi ini kalau misalkan hidung tersumbat, itu kalau menghirup ini kayak setengah jam mungkin nggak sampai sih, 15 menit setengah jam mulai plong gitu. Nah itu akan membuat baby tidurnya lebih enak karena hidungnya tidak tersumbat. Percuma dikasih deep sleep kalau hidungnya masih tersumbat. So, Anda mencari problem-problem tambahan di seputar itu, kemudian memberikan solusi di seputar itu. Nah ini jadi menarik nih, karena habis itu Anda menjadi overstack Anda jadi besar. Overstack itu kumpulan dari produk, bundle Anda menjadi lebih besar. Nah itu Anda yang butuhkan. Alright, so kurang lebih video ini memberikan informasi seperti ini ya. Maksudnya adalah mikirnya, saya ulangin sekali lagi sebelum saya akhiri video ini, oke? Jadi mikirnya adalah yang pertama, Anda nemu dulu produknya apa, gitu ya. Anda sudah ketemu nih produknya apa. Habis ini produk ini menyelesaikan masalah apa? Ini misalkan menyelesaikan masalah hidung tersumbat atau tidak bisa tidur, gitu kan? Nah, problem itu dimiliki oleh siapa? Oleh si baby, si mama, atau si siapa? Kalau perlu Anda cari rentetan dari problem itu bisa memunculkan problem apa, problem apa, problem apa. Sehingga Anda bisa mencari namanya stacking the problem. Anda bisa create ya stacking the problem. Sehingga problemnya akan jadi gede. Kalau problemnya jadi gede, maka ini akan jadi murah. Paham ya? Jadi untuk membuat harga dan ini, harga itu persepsi kok. Yang diselesaikan kecil ya harganya murah, yang diselesaikan besar ya harganya jadi harusnya lebih mahal gitu. Tapi kalau harganya murah, yang diselesaikan besar, barangnya jadi murah. Right? Dari situ kita baru bikin ke arah tribe nih. Kenapa ke tribe? Maka Anda perlu mengumpulkan, ini tadi belum saya sebutin ya. Berarti Anda perlu mengumpulkan ini ke dalam sebuah komunitas. Gitu. Maka Anda mengumpulkan ibu-ibu yang punya baby di dalam sebuah komunitas, apapun itu ya. Ya, kemudian Anda diskusi terhadap problem yang sama. Kalau babynya susah tidur, ini loh caranya untuk membuat baby lebih mudah tidur, hidung tidak tersumbat dan sebagainya. Right, so dibuat komunitas kayak begitu. Begitu ada satu ibu-ibu beli dan memberikan testimonial bahwa anakku jadi tidur tenang, selesai dah. Yang lain antri order. Ya kurang lebih kayak begitu idenya. Alright, so hopefully ini memberikan ide buat Anda. Barangnya boleh apa aja by the way. Ini cuma contoh by the way. Ini cuma contoh gitu aja. Kalau Anda mau jadi reseller boleh, tapi ini cuma contoh. So apapun produknya di luar sana, Anda temukan problem apa yang diselesaikan, di-solve oleh produk itu. Siapa yang memiliki produk itu, kalau sudah memenuhi kriteria gampang dijangkau online, willing and able, dan sebagainya, marketnya besar, maka ini tadi dibuat menjadi sebuah topik atau sebuah komunitas. Ya, nanti ada komunitas, ada konten buat sosial media. Anda sudah nonton video saya, 3 step profit framework. Nah, di situ nanti. Jadi dibuat sosial medianya untuk why-nya, habis itu dimasukin ke sebuah komunitas untuk dibahas, diskusi, diajarin, and then you sell the what. Gitu kan? Itu stepnya seperti itu. Alright, dari situ aja harusnya Anda sudah mendapatkan income. Thank you so much for watching this video. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.